Oke, jadi kita mulai aja presentasinya ya. Hmm, Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Hadi selaku pengampu mata kuliah analisis instrumen teori. Pada kesempatan kali ini kami kelas A3 reguler 2020 dan APK 2019 akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang akan yang telah kami pelajari bersama dosen-dosen sebelumnya, yaitu Ibu Pratiwi dan Bapak Fajar. Jadi pada presentasi kali ini kami akan mereview sekaligus kami akan menyertakan bagian-bagian dari catatan-catatan kami yang telah kami buat dalam satu presentasi yang terdiri dari beberapa subtema. Berikut presentasinya akan kami presentasikan kepada presentasi subbagian pertama. Dipersilakan untuk menyalakan kamera dan presentasi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin boleh slide. Baik, untuk analisis instrumen. Analisis instrumen mengenal alat dengan teknologi modern untuk analisis. Materi yang disediakan yang pertama yaitu dasar kimia analisis dan kromatografi. Yang kedua, kromatografi lapis tipis. Yang ketiga, kromatografi cair kinerja tinggi. Yang keempat, teknik kuantifikasi. Dan yang kelima, teknik kuantifikasi 2. Nah, farmasi harus menganalisis karena yang pertama, industri quality control, pembuatan obat yang bertanggung jawab di industri farmasi adalah seorang apoteker. Yang kedua, BPOM analisis obat dan makanan. Yang ketiga, lingkungan polutan dan limbah. Yang keempat, pertanian analisis tanah pupuk. Untuk penggolongan teknik analisanya, yang pertama kualitatif, yaitu ada atau tidaknya suatu zat. Yang kedua kuantitatif, yaitu jumlah zat. Yang ketiga struktur atau penentuan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Untuk metode sendiri, yang pertama itu pemahaman lebih kompleks, yang kedua perkembangan cepat, yang ketiga selektivitas dan sensitivitas jauh lebih bagus, yang keempat lebih banyak menjadi metode pilihan. Untuk prinsip dasar analisis kimia secara kromatografi. Nah, di sini kami ada sejarah kromatografi. Yang pertama, kata kromatografi diturunkan dari perbendaharaan kata Yunani, yaitu kromatus dan graphein, yang berarti warna dan menulis. Menurut Michel Sweet tahun 1906, salah satu komponen dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dalam kolom kalsium karbonat dengan fasa gerak petroleum ether. Untuk tahun 1938, yang Ismailov dan Schreiber mengembangkan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk fase dikembangkan dari pelataran yang melayani aluminium sebagai modifikasi bentuk kolom. Nah, pada tahun 1952, James dan Martin mengembangkan kromatografi dengan fase gerak berupa gas. Jenis kromatografi ini dikenal dengan istilah kromatografi gas. Untuk kromatografi mengacu pada teknik pemisahan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa yang tidak saling bercampur. Nah, untuk fase gerak akan bergerak dan meresap ke dalam fase diam sehingga terjadi perbedaan retensi secara selektif dari komponen-komponen dalam campuran pada fase diam. Fase diam dapat berupa padatan, cairan maupun inspirasi. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas. Untuk klasifikasi kromatografi dapat dilihat di dalam tabel untuk sistem, fase gerak, fase diam, konfigurasi, dan pemisahannya. Next. Nah, untuk parameter kromatografi, di sini ada faktor selektivitas.
Dan juga di sini ada faktor retensinya. Kita dapat lihat di sini dan juga ada beberapa rumus untuk efisiensi kolom. Dan juga di sini ada resolusi. Di sini juga tercantum beberapa rumus untuk resolusi. Selanjutnya yaitu ada kromatografi. Pengertian dari kromatografi sendiri merujuk pada teknik pemisahan sejenis molekuler yang didasarkan pada pola gerakan yang berbeda pada antara fase diam dan fase geraknya, sebagai cara memisahkan komponen dalam molekul tersebut. Molekul ini biasanya akan dilarutkan dalam fase gerak dengan melewati fase diam. Nah, untuk jenis-jenis kromatografinya itu, yang pertama ada kromatografi kertas, yang merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner. Kertas ini merupakan kertas dengan kandungan selulosa, sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau campuran pelarut yang cocok. Kertas di sini akan bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut atau sampel. Selanjutnya, kertas fase diam ini dicelupkan dalam pelarut yang akan diserap oleh kekuatan dari kapiler kertas dan dipindahkan ke bagian atau ke permukaan. Nah, kromatografi kertas biasanya dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang biasa terdapat. Mohon maaf Kak, bagiannya sepertinya sudah terlewat ya? Iya, memang saya 2 slide. Oh ya, oke. Maaf. Mungkin boleh lanjut. Nah, untuk yang kedua yaitu kromatografi cair. Jenis kromatografi berikut ini adalah kromatografi cair yang jadi salah satu teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Pada praktiknya kemudian terdapat perbedaan dalam penyerapan atau adsorpsi serta partisi, pertukaran ion dan ukurannya. Perbedaan memisahkan komponen yang satu dengan komponen yang lain serta bagaimana itu ditandai dalam jumlah waktu yang berbeda, menunjukkan bahwa komponen melakukan transit melewati kolom. Untuk jenis kromatografi cair ini sendiri dibagi jadi beberapa jenis lagi. Jenis-jenis kromatografi cair ini adalah yang pertama kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa kita sebut dengan HPLC, kromatografi fase terbalik atau RPC, dan kromatografi pertukaran ion. Next. Nah, yang ketiga ada kromatografi lapis tipis. Dapat disebut sebagai teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel dan akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. Umumnya, yang terjadi dalam teknik kromatografi lapis tipis adalah pelat gel silikon akan digunakan sebagai fase gerak sekaligus fase diam. Ini digunakan dengan disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis sampel yang akan dipisahkan kemudian. Larutan atau campuran yang akan digunakan ini dikenal dengan sebutan eluent.
Next. Nah, yang keempat ada kromatografi kolom. Kromatografi jenis ini dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Pelarut lalu akan dikeringkan untuk membawa campuran yang akan melewati kolom. Pigmen akan bergerak turun melalui kolom di tingkat tertentu. Tergantung pada daya serap pigmen terhadap alumina. Pigmen yang diserap sedikit pada alumina akan melewati kolom lebih cepat. Pigmen yang diserap kuat oleh alumina akan melewati kolom lebih lambat. Selanjutnya, pigmen akan disimpan dan menyatu pada titik lain begitu keluar dari kolom. Next. Nah, di sini ada istilah-istilah penting dalam kromatografi, yaitu ada polaritas, partisi atau adsorpsi, jenis fase, dan kromatogram. Nah, untuk polaritasnya itu menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuk konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul lain yang mempunyai polaritas sejenis. Polaritas ini sebanding dengan konstanta dielektrik zat pelarut. Polaritas digunakan sebagai petunjuk sifat. Yang pertama yaitu pelarut, yang kedua adsorben atau polar ataupun non-polar. Yang ketiga ada zat yang dipisahkan atau solut. Next. Nah, yang kedua yaitu ada partisi atau adsorpsi, yaitu pemisahan dengan proses ini dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut yang dipisahkan. Polaritas merupakan faktor yang menentukan daya larut atau kemampuan partisi dan adsorpsi. Adsorpsi adalah daya ikat fase diam terhadap solut. Adsorpsi bergantung pada kemampuan analit terhadap fase diam. Nah, untuk adsorpsi bergantung pada struktur kimia solut, ukuran partikel adsorben, dan kelarutan solut dalam fase gerak. Next. Nah, untuk kromatogram merupakan suatu gambar yang menunjukkan hasil pemisahan, menggambarkan waktu retensi dan kuantitas senyawa dari banyaknya analit dalam fase gerak yang keluar dari kolom. Pada kromatogram, pemisahan dianggap sempurna apabila kromatogram menunjukkan beberapa puncak karena adanya komponen-komponen yang akan dianalisis. Next. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kalila. Kepada Kalila dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Istilah penting dalam KLT. Yang pertama ada pengembangan atau development atau eluasi atau elusi. Yang kedua ada eluen yang merupakan pelarut untuk pengembangan. Eluat, pelarut yang mengandung analit hasil pemisahan dengan kromatografi. Kemudian ada kromatogram yang merupakan gambar hasil pemisahan. Kemudian ada kromatograf, yaitu alat untuk kromatografi. Ada RF, yaitu retardation factor, yang merupakan jarak migrasi analit dari titik awal dibagi dengan jarak migrasi fase gerak setelah pengembangan. Kemudian ada RRF, yaitu 100 dikali dengan RF. Selanjutnya, prinsip KLT. Analit bergerak ke atas melewati fase diam, yaitu silika gel, di bawah pengaruh fase gerak. Biasanya campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam dengan gaya kapilaritas.
Tujuan KLT yang pertama, mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, dan preparatif. Yang kedua, dipakai untuk menjajaki sistem pelarut yang akan dipakai pada kromatografi kolom atau cair kinerja tinggi. Keuntungan dari KLT adalah yang pertama, digunakan untuk tujuan analisis, yang kedua, ketetapan identifikasi senyawa yang lebih baik, yang ketiga, dapat digunakan elusi secara naik atau turun. Mekanisme KLT. Yang pertama, absorpsi senyawa pada absorban atau fase diam. Kemudian, kompetisi solut untuk berikatan dengan fase diam dan fase gerak di mana solut dapat lepas dan bergerak dari permukaan fase diam. Yang terakhir, senyawa elusi oleh fase gerak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Cynthia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke tahapan analisis KLT. Yang pertama, persiapan fase diam. Dalam persiapan fase diam, langkah pertama yaitu pemilihan plat KLT yang sesuai. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu sifat polarnya. Misalnya silika gel mengandung pengikat gipsum CaSO4 5-15%, silika gel S mengandung pengikat starch, yaitu pati. Selanjutnya ada silika gel GF254 mengandung pengikat gipsum dan indikator fluoresensi timah kadmium sulfida atau mangan timah silikat aktif yang berfluoresensi pada 254 nm. Silika gel H atau silika gel N tanpa mengandung pengikat, silika gel F254 tanpa pengikat tapi mengandung indikator fluoresensi. Lalu ada silika gel P4254 dan 366 untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi. Yang kedua yaitu pemotongan fase diam dan penandaan dengan pensil karbon. Selanjutnya masuk ke tahapan pemanasan plat KLT. Plat KLT akan dipanaskan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Dilakukan pembungkusan dengan aluminium foil. Selanjutnya, ada persiapan fase gerak. Dengan cara pemilihan untuk optimasi fase gerak, yang pertama jika zat umum bisa cari di pustaka fase geraknya. Lalu jika zatnya tidak ada di literatur, dapat dicari zat yang sifatnya mirip. Yang ketiga, jika tidak ada yang mirip, maka dapat dilakukan evaluasi dengan fase gerak paling nonpolar. Lakukan kenaikan kepolaran secara gradien dan evaluasi hasil dan tentukan komposisi yang paling baik. Selanjutnya, penjenuhan fase gerak. Tujuannya untuk agar fase gerak secara homogen memenuhi seluruh ruangan chamber. Elusi lebih cepat karena fase gerak yang ada sepenuhnya digunakan untuk proses kapilaritas. Caranya menggunakan metode kertas saring. Fase gerak yang telah jenuh selanjutnya siap untuk proses pengembangan. Tahapan selanjutnya yaitu preparasi sampel, merupakan tahapan dalam mengubah sampel menjadi cairan atau ekstrak yang siap ditotolkan. Mempertimbangkan kepekatan dari analit atau analit baik adalah tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Penotolan, secara kualitatif volume tidak berpengaruh, berkisar dari 0,5 sampai 1 mikroliter. Lalu penotolan 2 sampai 10 mikroliter dilakukan secara bertahap. Kalau secara kuantitatif volumenya sangat berpengaruh. Penotolan dapat dilakukan dengan mikropipet. Selanjutnya ke tahap pengembangan. Tepi bagian bawah lempeng dicelupkan pada fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Lalu tinggi fase gerak dalam bejana harus di bawah lempeng yang berisi totolan sampel. Poin pentingnya adalah ujung kertas harus bersamaan tercerup dalam fase gerak. Tahapan selanjutnya. Terakhir ada deteksi bercak. Kalau ada dua cara, secara kimia dan secara fisika. Kalau secara kimia, yang pertama jika analit tidak tampak pada plat dapat dilakukan penyemprotan dengan asam sitrat atau asam sulfat, kemudian dipanaskan dan akan nampak warna hitam hingga kecoklatan.
Yang kedua, uji dengan ninhidrin atau khusus zat yang memiliki atom N. Yang ketiga, memaparkan sampel dengan uap iodium dalam chamber tertutup. Kalau secara fisika, dilakukan pencacahan dengan radioaktif dan fluoresensi sinar UV. Sinar UV dengan senyawa yang dapat berfluoresensi akan membuat bercak terlihat jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuda. Kepada Yuda, dipersilakan. Terima kasih kepada Cynthia. Izin saya untuk melanjutkannya. HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Selanjutnya. Pendahuluan. HPLC dikembangkan mulai tahun 1970-an. HPLC digunakan untuk tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif. HPLC tidak dapat digunakan pada konsentrasi yang sangat kecil. HPLC menggunakan pompa untuk mengalirkan fase geraknya. Kolom HPLC dapat digunakan berulang kali sampai batas kadaluarsanya. Fase normal pada HPLC yaitu fase geraknya nonpolar, sedangkan fase diamnya polar. Fase terbalik pada HPLC yaitu fase geraknya polar, sedangkan fase diamnya nonpolar. Kekuatan pompa pada HPLC perlu diatur agar tidak ada kesalahan pada kromatogram. Elusi isokratik, pemisahan dengan satu jenis Fg dengan konsentrasi yang konstan. Elusi gradien, bila dengan satu atau lebih Fg yang polaritasnya berbeda pada saat proses running berjalan. Pemisahan untuk bertujuan preparatif ialah hasil pemisahannya diambil untuk tujuan selanjutnya. Namun, hal ini tidak berlaku dalam HPLC. Selanjutnya. Solvent, fase gerak. Harus transparansi dalam detektor UV, harus inert, tidak merusak kolom, biasanya ditambahkan buffer, karena jika terlalu asam, dia dapat merusak kolom. Sistem injeksi sampel. Terbuat dari tembaga, sampel dimasukkan dengan tekanan tinggi. Fase diam, silika yang telah dimodifikasi dengan gugus-gugus tertentu. Waktu retensi. Waktu yang diperlukan oleh analit hingga tergambar kromatografinya. Integrator, yaitu yang diolah dalam bentuk kromatogram, sehingga didapatkan hasil kualitatif dan kuantitatif. Absorbansi, yaitu kemampuan analit dalam mengabsorpsi cahaya, di mana nilai absorbansinya berbanding lurus dengan konsentrasinya. Pompa menarik fase gerak sesuai dengan keinginan peneliti, biasanya dimulai dengan 1 ml per menit. Jika alirannya lambat, tapi konsentrasinya besar, maka durasi pada detektor akan lama. Kolom kromatografi biasa dipakai berulang-ulang dengan syarat di-maintain dengan cara dicuci dengan aqua bides setiap selesai digunakan. Detektor ada dua. Yang pertama, detektor PDA, menembakkan panjang sinar dari gelombang yang berbeda-beda pada setiap sampel. Detektor UV vis hanya bisa di-set sekali saja, sehingga senyawa lain menyerap tetapi tidak maksimal. Selanjutnya, teknik kuantifikasi menggunakan zat standar. Dalam teknik kuantifikasi, diperlukan suatu kurva baku yang menghasilkan suatu persamaan atau hubungan antara konsentrasi dan respon. Kurva baku ini terbentuk dari beberapa macam seri konsentrasi standar baku, minimal 5 seri. Persamaan ini yang digunakan dalam menentukan kadar obat. Untuk pembuatan kurva baku, yang akan digunakan untuk perhitungan kadar zat dalam sampel dapat digunakan berbagai macam teknik standar, seperti teknik standar eksternal, standar internal, dan standar adisi. Selanjutnya, di sini ada contoh data. Untuk namanya ada baku PCT spot 1, baku PCT spot 2, baku PCT spot 3, baku PCT spot 4, baku PCT spot 5, dan sampel. Untuk konsentrasinya, dalam bentuk ppm, konsentrasinya, pada baku PCT spot 1, konsentrasinya 2, pada baku PCT spot 3, spot 2, konsentrasinya 3, pada baku PCT spot 3, konsentrasinya 4, pada baku PCT spot 4, konsentrasinya 5, pada baku PCT spot 5, konsentrasinya 6. Sampel tanda tanya. Di sini ada absorbasi. Untuk baku PCT spot 1, absorbasinya 0,12, baku PCT spot 2 0,19, baku PCT spot 3 0,27, baku PCT spot 4 0,34, baku PCT spot 5 0,42, dan sampel 0,22. Selanjutnya,
Teknik kuantifikasi standar eksternal. Senyawa yang digunakan sama dengan senyawa yang dianalisis dalam sampel. Dipersiapkan dan dianalisis secara terpisah dari sampel. Penggunaan standar eksternal lebih disukai pada kebanyakan sampel HPLC dan spektrofotometri yang tidak memerlukan tahapan panjang penyiapan sampel. Selanjutnya. Misalnya, penetapan kadar paracetamol dalam tablet secara spektrofotometri UV digunakan standar baku paracetamol. Untuk penetapan kadar asam mefenamat dalam darah secara HPLC UV digunakan standar baku asam mefenamat. Selanjutnya, multiple point calibration. Digunakan seri konsentrasi standar yang dapat mengcover semua kadar produk obat tersebut. Pada rentang konsentrasi tersebut, responnya harus linear. Respon seluruh kadar obat, larutan akhir yang akan dibaca, berada pada rentang respon kurva kalibrasi. Selanjutnya, menghitung kadar. Dengan menggunakan kurva baku atau persamaan garis regresi linear, substitusi respon sampel. Harus diperhatikan interpolasi atau linearitas dan hukum Lambert-Beer jika spektrofotometri. Selanjutnya, linearitas. Variasi data yang digunakan untuk mengkuantifikasi analit dapat berupa 1. Luas area kromatogram, 2. Tinggi puncak kromatogram, 3. Rasio antara luas area tinggi puncak kromatogram analit terhadap luas area tinggi puncak kromatogram standar internal. Selanjutnya, biasanya dipersiapkan langsung dengan pengenceran larutan baku stok. Disarankan linearitas dikerjakan dengan seri pengenceran larutan stok. Tidak disarankan mempersiapkan seri konsentrasi larutan baku dengan seri penimbangan zat standar. Kenapa? Karena terjadi kesalahan penimbangan tidak menjamin diperolehnya linearitas yang baik. Selanjutnya, evaluasi linearitas. Paling baik dilakukan dengan pengamatan secara visual plot, respon, atau sinyal sebagai fungsi konsentrasi analit. Selanjutnya, variasi data umumnya digunakan untuk menghitung persamaan garis regresi dengan metode kuadrat terkecil, Y sama dengan BX plus A. Syarat linearitas, koefisiensi kolerasi R lebih dari sama dengan 0,997 ICH, R lebih dari sama dengan 0,995 SNI. Selanjutnya, di sini terdapat kurva linearitas standar eksternal. Selanjutnya, respon sampel kadar. Respon sampel hasil pengukuran dicatat, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke persamaan garis regresi yang merupakan hubungan antara kadar standar versus respon standar kadar sampel. Selanjutnya, tolong. Contoh soal perhitungan. Di sini ada soal peneliti melakukan pengukuran kadar obat dalam tablet natrium diclofenac 50 mg dalam suatu sampel 20 tablet yang telah digarus. Sebanyak 500 mg sampel serbuk tablet diukur dengan HPLC secara HPLC dengan metode standar eksternal multiple point calibration. Serbuk tersebut dilarutkan dengan pelarutnya hingga 100 ml, kemudian disaring sampel A. Kemudian sampel A diambil sebanyak 4 ml dan di-add-kan dengan pelarut yang sama hingga 10 ml sampel B. Sampel B diukur dengan HPLC. Luas area kromatogram dari sampel adalah 18.425. Hitung kadar miligram Na diclofenac dalam tablet tersebut. Berat tablet rata-rata adalah 455 mg. Pengukuran standar baku Na diclofenac ditimbang 50 mg dengan seksama serbuk Na. Diclofenac BPFI kemudian dilarutkan dalam 100 ml pelarut. Dari larutan stok tersebut diambil masing-masing 1,5 ml larutan A, 3 ml
B 4,5 ml, C 6 ml, D 7,5 ml, E. Kemudian diencerkan dengan pelarut hingga 10 ml. Selanjutnya, penjelasan perhitungan kadar. Hasil pengukuran AUC, larutan standar Na, diklofenak, baku induk, 500 mg per 100 ml sama dengan 500 mg per 1000 ml sama dengan 500 ppm. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 500 ppm kali 1,5 ml sama dengan A kali 10 ml. Contoh perhitungan standar A. Hitung persamaan regresi linearnya, Y sama dengan BX plus A menjadi Y sama dengan 544X tambah 568,6. R sama dengan 0,999. Selanjutnya, penjelasan perhitungan kadar. Misalnya AUC dari sampel A adalah 18.425, maka masukkan nilai 18.425 sebagai nilai Y ke dalam persamaan Y sama dengan 94,544X tambah 568,6. Maka akan didapatkan nilai X yaitu 188.869.000 ppm. Ini adalah kadar setelah melarutkan dan dengan pengenceran tertentu. Maka kadar PCT dalam sampel serbuk 500 mg adalah kadar sama dengan ppm kali faktor pengenceran kali volume. Selanjutnya, kadar sama dengan ppm kali faktor pengenceran kali volume. Kadar sama dengan 188.869 mg per 1000 ml kali 10/4 kali 100 ml. Kadar sama dengan 47.217 mg dalam 500 mg serbuk, bukan dalam satu tablet, karena yang diukur adalah sampel serbuk dengan bobot 500 mg. Maka, jika berat rata-rata satu tablet adalah 455 mg, maka dengan rumus perbandingan kadar Na diklofenak satu tablet sama dengan 455 mg 500 mg kali 47,217 mg sama dengan 42.967 mg. Persen recovery sama dengan 42.967 mg per 50 mg sama dengan 85,934%. Selanjutnya, saya serahkan kepada Sabda. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mereview materi mengenai materi spektrofotometri UV visible dan NMR yang diampu oleh Bu Pratiwi. Jadi UV visible atau visible tampak ini spektroskopi adalah ilmu yang berhubungan dengan penyerapan, emisi, dan pengambilan radiasi elektron oleh atom atau molekul. Di sini ada gambar yang kalau M bintang itu adalah molekul yang tereksitasi. Bila diberi panjang gelombang tertentu, maka molekul akan mengabsorpsi atau menyerap panjang gelombang, dan bila molekul tersebut mengabsorpsi panjang gelombang, maka molekul akan mengalami eksitasi atau naiknya energi molekul. Kemudian, bila suatu molekul melepas suatu panjang gelombang dan kembali pada energi awal, hal ini disebut dengan emisi, atau molekul yang membuat transisi dari keadaan energi tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah. Absorpsi termasuk ke dalam spektrofotometer UV dan visible. Spektrofotometri UV visible ada beberapa istilah terkait dengan molekul, yaitu kromofor, oksokrom, efek batu kromik atau pergeseran merah, efek hipokromik atau pergeseran biru, hipsokromik, dan hipokromik. Untuk emisi sendiri termasuk ke dalam spektrofotometer berfluoresensi. Selanjutnya, spektrofotometri pada materi yang dapat
serap itu maksudnya diidentifikasi itu adalah atom, molekul, dan ion. Untuk radiasi elektronnya salah satu jenis energi yang ditransmisikan dalam ruangan dengan kecepatan tinggi. Ini ada dalam gambar ini adalah hasil interaksi. Spektrum ini adalah senyawa yang diserap oleh suatu molekul absorpsi dan yang akan diemisikan lagi oleh suatu molekul. Keterangannya ini energi yang diserap, absorpsi proses penyerapan spektrum, emisi adalah proses keluaran spektrum. Selanjutnya, ultraviolet jauh memiliki rentang panjang gelombang plus minus. Slide sebelumnya. Ya. Ultraviolet jauh memiliki rentang panjang gelombang plus minus 10 sampai 200 nanometer. Sedangkan ultraviolet dekat memiliki rentang panjang gelombang plus minus 200 sampai 400 nanometer. UV visible rentangnya 200 sampai 400, sedangkan visible atau tampak 400 sampai 800. Untuk UV sendiri adanya gugus fungsional yang mengabsorpsi radiasi UV yang biasanya mempunyai ikatan N dan V atau gugus kromofor. Kromofor adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah UV visible. Misalnya heksana, aseton, asetilen, benzen, karbonil, karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas nitrogen. Auxokrom adalah gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat pada kromofor yang mengintensifkan absorpsi sinar visible pada kromofor tersebut, baik panjang gelombang maupun intensitasnya. Misalnya hidroksi, amina, halida, dan alkoksi. Untuk pembentukan warna yang masuk pada daerah visible atau visible sendiri, itu adalah interaksi sinar ultraviolet atau sinar tampak yang menghasilkan transisi elektronik dan elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma dan pi maupun elektron ikatan yang ada berorganik. Kalau sigma adalah ikatan tunggal, P ini untuk ikatan rangkap, dan N itu menyatakan orbital. Selanjutnya, interaksi antar sinar dan zat. Ini adalah rumus dari absorbansi. Perhitungan intensitas pita serapan menggunakan hukum Lambert dan Lambert-Beer. Semakin banyak sinar diabsorpsi oleh sampel organik pada panjang gelombang tertentu, semakin tinggi absorban maksudnya, yang dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer. Jadi ini adalah rumusnya A sama dengan log I0 per I sama dengan, ini rumusnya beda-beda cuman sama itu. ABC juga rumusnya absorbansi. Untuk apa tuh? Absorptivitas dikali B dan C. Ini nih gambarnya ketika kuvet di dalam lanjut. Radiasi adalah suatu bentuk energi. Interaksi antara suatu molekul dengan radiasi menyebabkan molekul bergerak dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat energi ekstasi. Radiasi pada daerah UV dan visible mempengaruhi transisi elektronik. Energi yang serap pada transisi elektronik menyebabkan terjadinya eksitasi elektron yang terdapat pada orbital molekul ke orbital berikutnya, yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi elektron itu mengalami eksitasi dari tingkat dasar ke tingkat yang tereksitasi. Keadaan tereksitasi berlangsung sangat singkat. Ini bukan 10 minus 9 sebenarnya, 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 7 detik. Selanjutnya, sesuai teori, transisi elektronik tunggal memberikan garis tunggal yang tajam pada spektra serapan. Ini hanya berlaku untuk molekul dalam bentuk gas atau di mana transisi selain elektronik ditekan.
Untuk molekul dalam larutan, terlihat adanya pita serapan yang lebar pada spektra UV yang disebabkan oleh berbagai jenis transisi, yaitu elektronik, vibrasi, dan rotasi, yang saling berhubungan karena interaksi solid larut. Selanjutnya, untuk spektrofotometri fluoresensi, prinsipnya yaitu seperti pada spektrofotometri visible. Prinsip kerja dari spektrofotometri fluoresensi yakni sebagai berikut. Yang pertama, penentuan panjang gelombang eksitasi maksimal, penentuan panjang gelombang fluoresensi maksimal, menyusun kurva baku hubungan C per V per IE, penentuan persamaan radiasi linier dari kurvanya, kemudian korelasi nilai R, kemudian pada sampel. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada nilai efisiensi kuantum, jenis transisi, struktur kimia, efek kekakuan struktur kimia, suhu dan pelarut, pH, efek oksigen terlarut, konsentrasi, self absorption dan self quenching. Selanjutnya, nilai efisiensi kuantum. Pada rasio sigma molekul fluoresensi dibanding molekul tereksitasi sesuai dengan rumus perhitungan bawah ini. Kf per Kf plus Ki plus Kh plus Kh plus Kpd plus Kd. Untuk keterangannya ini, Ki ini sebenarnya intersystem crossing, dan KEC itu external conversion, KIC juga maksudnya internal conversion, KPD itu pre-dissociation, untuk KD dissociation. Jadi kalau mendekati 0, dia makin lemah. Kalau mendekati 1, dia makin kuat. Untuk nilai ini sendiri. Selanjutnya, senyawa dengan ikatan V atau inti benzen berfluoresensi semakin banyak terkonjugasi, maka akan semakin intens fluoresensi atau PAH lebih intens. Semakin struktur rigid atau kaku, maka akan lebih intens fluoresensi. Adapun beberapa senyawa atau gugus senyawa akan mempengaruhi fluoresensi seperti gugus NH2, OH, F, OCH3, NaCH3, dan NC akan memperkuat fluoresensi, sedangkan gugus Cl, Br, NHCOCH, NO2, dan COOH akan lemah fluoresensi, atau Kf adalah kekuatan fluoresensi. Lanjut. Untuk suhu dan pelarutnya, harga efisiensi kuantum akan berkurang ketika suhu naik. Dan sebaliknya, energi pasti meningkat dan berefek pada munculnya tabrakan antar molekul yang meningkat. Pengaruh pelarut, pada pelarut polar, ketika terjadi peningkatan energi eksitasi, maka ikatan akan berubah dari N menjadi V tereksitasi. Sedangkan ketika terjadi penurunan energi eksitasi, maka ikatannya akan berubah dari V yang belum tereksitasi menjadi V yang sudah tereksitasi. Berikut data pengecekan panjang gelombang pada fluoresensi, yakni eksitasi indoor pada 285 dan 297 itu untuk sikloheksana, 305 itu untuk benzen, 310 itu untuk 1,4 dioksana, 330 untuk etanol, dan 350 Mohon maaf, Sarda, suaranya terputus. Baik, saya akan lanjutkan bagian dari suhu dan pelarut. Jadi tadi
sampai di pengecekan panjang gelombang di mana eksitasi indol itu pada 285 nanometer, 297 nanometer pada sikloheksana, 300 nanometer pada benzena, 305 nanometer pada benzena, 310 nanometer pada 1,4 dioksana, 330 nanometer pada etanol, dan 350 nanometer pada air. Adapun berat atom juga mempengaruhi intensitas, di mana menurunnya intensitas diakibatkan gugus-gugus seperti yaitu ion Br min, ion I min, ion senyawa gugus NO2 dan nitrogen rangkap. Selanjutnya, pengaruh pH akan mempengaruhi fluoresensi pada senyawa sampel, di mana beberapa senyawa fluoresensi itu hanya dapat terjadi pada pH tertentu, seperti contohnya pada anisol yang berfluoresensi hanya pada pH 7 dan 12, fenol yang hanya pada pH 7, sedangkan pada pH 12 senyawa fenol akan berubah menjadi fenolat, dan senyawa anilin yang berfluoresensi pada pH 7 dan 12. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hansel. Mungkin boleh dinyalakan kameranya. Dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Aldo atas kesempatannya. Untuk selanjutnya itu adalah oksigen terlarut ya. Oksigen terlarut itu juga dapat mempengaruhi intensitas fluoresensinya, di mana dia ini tergantung pada oksidasi spesies fluoresensinya. Nah, selain itu, ada pun pembentukan kelat ya pada suatu senyawa, dia juga dapat mempengaruhinya dengan menurunkan intensitas fluoresensi. Oke, lanjut. Nah, untuk pengaruh konsentrasi, perlu diketahui bahwasannya konsentrasi akan sangat berpengaruh pada fluoresensi, di mana terdapat hubungan linear antara konsentrasi sama fluoresensinya hanya dicapai bila di bawah 0,05 dan masih berhubungan dengan spektrofotometri UV phase. Jika konsentrasi suatu senyawa meningkat, maka akan terjadi autorendaman dan serapan atau absorpsi. Next. Nah, ada pun rangkaian instrumentasi spektrofotometri fluoresensinya itu dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu monokromator eksitasi akan ke sampel, yang di sampingnya lagi itu ada panjang gelombang 250 sampai 600 nanometer atau maksimum 470. Nah, yang di bawah panjang gelombang itu ada beam activator, terus referensi ref photomultiplier, dan menuju ke detektor. Sementara untuk yang di sampel itu, setelah monokromator eksitasinya mengenai sampel, akan ke monokromator emisi, terus photomultiplier juga ke detektor, baru di read out. Read out ini nanti dia akan disajikan di dalam bentuk data yang dapat kita baca. Oke, selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah spektroskopi resonansi magnetik inti atau biasa dikenal dengan NMR. Nah, spektrofotometer resonansi magnetik inti ini biasa disingkat dengan NMR, seperti yang saya katakan tadi, dan merupakan instrumen yang sangat penting untuk memperoleh informasi senyawa kimia. Nah, ini alatnya dia sangat hebatnya. Kenapa dikatakan hebat? Karena rumus-rumus ini yang kita lihat biasanya, struktur-strukturnya itu bisa ditentukan dengan alat ini. Nah, banyaknya informasi yang dapat diambil dari hasil pengukuran spektrum NMR ini. Spektrum 1H NMR dapat memberikan informasi seperti adanya gugus-gugus fungsi yang dinyatakan dalam bentuk khas, seperti jumlah dan posisi gugus fungsi dengan melihat nilai pergeseran kimia dan konstanta couplingnya. Next. Nah, sekarang yang fenomenanya yang NMR. Yang pertama itu spinning inti. Nah, inti dari atom hidrogen ya mempunyai pengaruh putaran magnet yang sangat kecil. Bukan karena tidak mempunyai muatan listrik maupun putaran spin. Sebab setiap putaran spin akan menimbulkan medan magnet. Inti hidrogen tak terkecuali. Nah, pengaruh magnet dari luar dapat direspon oleh inti atom hidrogen. Akan terpengaruh dari medan magnet luar tersebut, baik yang tinggi maupun yang rendah, yang dapat digambarkan sebagai orientasi paralel dan antiparalel. Nah, dapat dilihat ini di bawah ini ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama itu ketika atom itu tidak ada medan magnet eksternal, nggak ada pengaruh dari luar. Nah, ketika ada pengaruh dari luar, dia akan menjadi rapi, tersusun begitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, adapun bagian-bagian alat NMR dapat dilihat dari samping yang paling atas itu adalah radio frequency source. Nah, terus ada magnet eksternal yang terletak di antara itu si sampelnya. Terus ada radio frekuensi detektor dan amplifier, dan display ini maksudnya itu adalah ya pencatatannya itu. Oke, selanjutnya satu HNMR atau PMR. Jadi dengan menggunakan beberapa parameter spektrum, struktur kimia dari suatu sampel yang diuji akan dapat ditentukan. Satu, dengan geseran kimia, chemical shift, dapat diketahui macam lingkungan kimia dari proton. Terus yang kedua, dengan integrasi dapat diketahui jumlah relatif proton-proton yang ada. Yang ketiga, dengan spin-spin coupling dapat diketahui hubungan posisi antara inti-inti yang saling berinteraksi. Besarnya interaksi dinyatakan dengan apa yang disebut coupling konstan, yang tergantung pada jumlah serta jenis ikatan yang memisahkan inti-inti tersebut. Boleh dilanjutkan? Nah, adapun cara untuk memperoleh spektrum NMR, ada dua teknik, yaitu continuous wave sama pulse Fourier transform. Yang continuous wave ini, nah, dalam teknik CW atau continuous wave, masing-masing tipe hidrogen atau karbon dieksitasikan sendiri-sendiri, sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama. Biasanya dia ini memakan waktu sampai beberapa menit ya. Untuk memperoleh spektrum NMR secara keseluruhan atau lengkap, ada dua cara pada teknik continuous wave, yaitu medan magnet eksternal, divariasi sedang frekuensinya tetap. Ini yang namanya phase wave. Terus yang kedua itu adalah frekuensi radionya diubah-ubah, sedangkan magnetnya itu tetap atau disebut sebagai frekuensi shift. Nah, yang kedua itu adalah pulse Fourier transform. Pada teknik Fourier transform ya, semua frekuensi diberikan sekaligus sehingga semua inti mengalami resonansi. Intensitas sinyal hampir sama dengan noise, lalu di running berulang-ulang sehingga diperoleh intensitas sinyal yang lebih besar daripada noise, sehingga peak pada FT akan terlihat lebih jelas. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam menyebutkan, kami mohon maaf. Terima kasih telah memerhatikan, dan ya, sampai jumpa. Baik, jadi saya ambil alih. Jadi saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Hadi Kurniawan yang akan menyaksikan video ini setelah perekaman kami lakukan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan dalam presentasi ini, karena manusia pada dasarnya tidak luput dari kesalahan, dan hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kakak-kakak tingkat APK 2019 yang sudah bergabung dan turut ambil peran dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir di sini, dan juga kepada Bapak Adi dalam sebagai pengampu, dosen pengampu mata kuliah ini, dalam pemenuhan tugas analisis instrumen presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman dan kakak-kakak tingkat sudah boleh keluar. Rekaman Meet akan saya hentikan.